Saya di sini akan menjelaskan mengenai connecting dari Java, yaitu kita menggunakan text editor BlueG, connecting dengan SQLite. Sebelum memulai connecting, kita akan mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus mempersiapkan JDBC dan MySQL connector agar kita bisa mengconnecting dari Java BlueG dengan SQLite. Selanjutnya kita akan mempersiapkan XAMPP. XAMPP di sini yaitu program database yang digunakan oleh kita. Jadi di XAMPP tersebut harusnya kita harus menggunakan bahasa PHP dan bahasa MySQL. Tapi dengan kita menggunakan MySQL connector dan JDBC, kita bisa menggunakan bahasa Java yang dikonekin menggunakan BlueG kepada SQLite tersebut. Jadi di sini nanti saya akan kasih link downloadnya di deskripsi video ini. Di sini saya sudah mendownload hal-hal tersebut. Jadi di sini kita harus ada file ini MySQL connector Java dan SQLite JDBC. Di sini dua hal tersebut ini tuh dua-duanya berakhiran jar. Jadi jar tersebut biar bisa dieksekut oleh program BlueG. Jadi di sini saya akan membuka program BlueG. Di program BlueG kita akan buka project, klik tools, kita buka preference. Di preference kita klik libraries. Nah, di libraries ini kita harus add file. Add file yaitu dimana kita menyimpan program yang tadi, yaitu MySQL connector dengan SQLite. Setelah udah kita oke, kita harus mereset BlueG ini. Kita close dulu, terus kita buka lagi BlueG-nya. Kita buka tools lagi, preference lagi, buka libraries. Di sini kalau sudah loaded berarti BlueG ini udah bisa mengkonekin ke MySQL connector dan SQLite JDBC-nya. Oke, kita selanjutnya kita harus buka XAMPP. XAMPP kita start di sini untuk bisa buka localhost PHP MyAdmin. Di localhost PHP MyAdmin ini kita harus membuat database. Database tersebut kita bisa bikin dari new, nama databasenya, terus kita tinggal klik create. Karena di sini saya sudah buat, saya klik di sini bansos dengan akhiran database. Terus setelah kita membuat database tersebut ini, kita seharusnya selanjutnya membuat table. Di buat table yaitu kita harus buat new. Kita tulis namanya apa, nanti bisa tipenya apa, bisa integer, bisa varchar, bisa text, date. Karena di sini saya sudah membuat yaitu tabel data, saya klik di sini. Tabel data ini kita menggunakan nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan penghasilan. Dengan primary key yaitu nick. Selanjutnya kita akan buka BlueG. Di sini kita harus mengkoneksikan dari BlueG ke PHP MyAdmin yaitu localhost. Di sini kita harus buat kelas koneksi. Di sini saya mengimport semua yang harus dilakukan untuk bisa mengkoneksikan dengan SQLite tersebut. Saya mengimport Java SQL Driver Manager, saya mengimport Java SQL Connection, dan saya mengimport Java SQL Statement, Java SQL Result Set, dan Java SQL Exception. Jadi di kelas ini kita pertama-tama harus membuat linknya terlebih dahulu. Linknya yaitu com.mysql.jdbc.driver. Terus URL untuk yang tadi ini itu adalah localhost PHP MyAdmin. Kita di sini langsung aja ke JDBC MySQL /localhost/bansos_db. Jadi ini nama database-nya. Selanjutnya kita buat user ya. User defaultnya yaitu root dengan password tidak ada. Kita buat variabel untuk connection, statement, dan result set yaitu const, stmt, dan rs. Jadi di sini class for name ini untuk JDBC drivernya, terus con ini
untuk driver manager untuk mengkoneksikan ke database ini. Terus statement juga agar meng-create statement kalau misalnya dia berhasil atau tidak. Jadi kalau dia berhasil akan keluar kata koneksi berhasil. Jika tidak, maka di sini akan koneksi gagal dengan kesalahan apa. Di sini kita memakai try and catch. Kita compile, terus kita jalankan programnya. Oh, koneksi berhasil. Berarti setelah koneksi berhasil ini, kita sudah berhasil mengkoneksikan dari BlueG ini kepada database yang ada di sini. Ini saya akan menjelaskan import Java until array list yang digunakan untuk menghasilkan data atau list nilai dan value. Lalu ada import Java len string yang untuk menghubungkan perintah yang dibuat dalam kegiatan. Lalu ada import Java SQL untuk berinteraksi dengan kelas database server. Lalu untuk UI-nya ada import Java awt flow layout untuk mengatur letak komponen. Lalu ada import Java awt event yang fungsinya untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Lalu ada import Java swing, ini syarat penggunaan komponen. Lalu ada import Java swing JFrame, ini untuk jendela program yang diambil dari package Java swing. Lalu ada glabel, import Java swing glabel untuk komponen yang berfungsi untuk mengartikan sebuah teks dari package Java swing. Lalu import Java swing text token ini untuk membuat MDI yang dimana formnya nanti tampil bebas geser kemanapun dalam desktop. Lalu ada import Java swing JOption pane untuk menyediakan jendela dialog pada kelas JOption dari package Java swing. Lalu ada kelas Nansos underscore p3 di mana di sini ada variabel JFrame untuk membuat jendela utama untuk menampilkan komponen yang keringan pada layar. Lalu ada static glabel, ini glabel ini untuk yang berisi title atau judul, nick, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, kerjaan, dan penghasilan. Lalu ada text field yang dimana untuk isi user yang diisi oleh user. Ada nick, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan. Lalu ada arrow button, isinya laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada static button yang dimana fungsi untuk tombol yang akan kita jalankan di program. Variabel surat ini untuk lihat data penerima. Button beta yang tambah ini untuk tambah. Lalu beta yang delete ini hapus. Beta yang reset. Lalu di sini ada static final string ini untuk koneksi database yang ada di PHP admin SQL, Nansos underscore db, user root, password tidak ada. Lalu di sini ada untuk connection variabelnya count. Lalu ada public static main. Metode main ini untuk memanggil metode dari GUI, handler, dan tampil. Lalu ada metode tampil yang dimana isinya untuk connection database, nanti akan di-execute untuk masukkan ke dalam data. Di sini ada reset. Reset ini untuk mereset data yang sudah diinput. Lalu ada handler, isinya ada button tambah, di mana ada exception lister ini untuk mendapatkan user subject. Lalu ada jika nicknya equal atau kosong, maka JOption ini untuk menampilkan pesan error yang dimana isinya ada nick masih kosong, maka mendapatkan message. Nama juga jika masih kosong akan mendapatkan
mendapatkan message dari Jobson, lalu tempat lahir dan tanggal lahir, juga jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan penghasilan. Lalu di sini ada connection database, di mana execute target ini untuk memasukkan data ke dalam tabel penerimaan. Insert into data, nick, nama, tempat, tanggal, kelamin, alamat, pekerjaan, penghasilan, yang dimana isinya ada value-nya, isinya ada variable dari nick, nama yang sudah diinput, tempat, tanggal, kelamin, pekerjaan, penghasilan. Lalu nanti akan menerima, jika sudah berhasil maka akan menerima pesan data berhasil disimpan. Lalu ada button delete, dimana nanti akan terkoneksi dengan database. Lalu delete from data ini dari tabel penerimaan, nanti akan mendapatkan message data berhasil dihapus. Lalu ada button reset, dimana di sini akan ke reset data yang hasil user tadi diinput. Lalu ada show data, nanti akan memanggil tabel penerimaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan GUI pada Java. Pertama, pada static void GUI itu merupakan sebuah bahasa pemrograman. Lalu, pada metode JFrame untuk membuat jendela utama atau untuk frame judulnya. Pada metode JLabel untuk menampilkan sebuah teks. Contohnya, saya masukkan data penerimaan dana bansos dan saya masukkan nick. Dan shadebound itu untuk mengatur lokasi dan ukurannya. Kemudian pada metode getextFile untuk menampilkan sebuah string atau kalimat. Dan terus saya masukkan seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan penghasilan. Yang kedua, pada baris membuat button, pada show dataset button untuk mengatur ukuran, dan sheet name untuk memberikan nilai pada variabel seperti button show, tambah, reset, delete. Lalu pada metode gpanel untuk mengatur tata letak pada judul, dan path title untuk menuliskan teks pada judul. Lalu yang ketiga, pada baris frame add itu merupakan sebuah perintah untuk menampilkan semua output ke frame-nya. Dan terakhir, pada metode setDefaultClose operation itu merupakan sebuah perintah close. Pada metode setSize untuk mengatur size pada frame, yang saya atur lebarnya 440 dan tingginya 700. Kemudian pada metode setVisible untuk menampilkan semua output karena outputnya true. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelas tabel penerimaan. Untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah mengimport fungsi-fungsi yang dibutuhkan di kelas ini. Lalu kita membuat public static void main. Lalu kita membuat fungsi panggil. Kita akan membuat GUI dengan ini, membuat frame dengan nama variable JP dan diberi nama tabel penerimaan. Kita akan membuat tabel dengan nama variable tabel, lalu gscrollpen dengan nama variable
SP yang akan ada nanti di tabelnya. Lalu di sini untuk connection dengan nama variable con, statement dengan nama variable stmt, dan result set dengan nama variable rs. Lalu di sini ada default table model dengan nama variable tbl. Dan ini add column itu untuk menambahkan kolom. Dengan menambahkan kolom nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, penghasilan. Lalu ini untuk mengset model, yaitu tbl, itu default tabel model. Dan di sini adalah untuk menghubungkan ke database-nya. Ini class for name MySQL JDBC driver, ini adalah nama driver. Lalu di sini ada connection con, dan di sini alamat dari database itu sendiri. Di sini ada user dan ini adalah passwordnya. Lalu nih stmt ini untuk membuat statement. Lalu ada rs, ini untuk mengeksekusi query dengan perintah select bintang from data. Lalu ketika ini rs berjalan, table add row, yaitu menambahkan baris dengan mengambil string dari tabel nick yang ada di database. Lalu ini ada nama untuk nama, tempat untuk tempat lahir, tanggal untuk tanggal lahir, lalu kelamin untuk jenis kelamin, alamat untuk alamat, pekerjaan untuk pekerjaan, dan penghasilan untuk penghasilan. Lalu ada catch untuk class not found exception SQL exception X. Lalu ini tadi adalah nama variable frame, yaitu kita tambahkan scroll pen. Dan ini set location itu untuk ketika dijalankan si frame itu berada di mana posisinya di layer kita. Lalu ini set size ini untuk mengatur ukuran dari frame itu. Lalu set visible ini set visible true untuk agar si frame-nya terlihat. Saya akan mencoba merun program yang telah dijelaskan tadi. Lalu saya akan pertama lihat data penerima dulu. Di sini telah terdaftar dua data dengan nick 1234 dan nick 1236. Di sini saya akan mencoba menambahkan data. Kita misalkan nicknya adalah 1235, namanya adalah Java, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 bulan 9 2001. Jenis kelamin adalah laki-laki, alamatnya berada di Bogor, pekerjaannya mahasiswa, dan penghasilan saya misalkan di sini adalah 400.000. Lalu kita akan tekan tombol tambah di sini dan muncul message data berhasil disimpan yang mengindikasikan kita telah berhasil untuk mengeksekusi perintah insert ke database. Kita silang dulu dan kita lihat data penerima, dan data telah ditambahkan di sini dengan nick 1235. Lalu kita akan mencoba menghapus data. Untuk menghapus data kita hanya membutuhkan nick sebagai primary key. Saya coba menghapus data ini 1234. Kita isi nicknya 1234. Lalu kita tekan tombol hapus dan muncul message data berhasil dihapus. Kita lihat data penerimanya kembali dan data telah dihapus.
Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.